yang saya hormati Bapak pengajar praktek Bapak Rizal yang berkenan hadir juga, kemudian Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua dengan tema visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang pertama, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan pada pendampingan individu yang kedua calon guru bergerak angkatan ke-7 asal SMA Negeri 1. Salawat serta salam lupa kami haturkan senantiasa pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab seperti sekarang. Kemudian perkenalkan saya Ahmad Muzaffar Tribasa, calon guru penggerak anak didik dari kelas 2 asal SMA Negeri 1. Pada hari ini perkenalan saya untuk memimpin jalannya diskusi tentang isi dan prakarsa perubahan sekolah. Tapi sebelumnya saya mohon waktu dan sepatah dua kata sebagai sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumeneb. Terima kasih atas pertanyaan dan sambutan dari Kepala Sekolah Negeri 1. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak pengajar praktik Bapak Rizal untuk memberikan pengetahuan selaku peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sumeneb, Bapak Dr. Ahmad Sulaiman MPD. Yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Ahmad Hamzah Samsul, yang pada siang hari ini akan memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan mohon maaf bahwa Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di SMA Negeri 1 Sumeneb pada kesempatan hari ini yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rizal, pengajar praktik angkatan 7 program guru penggerak yang secara kedinasan bertugas di BM Marang 4 Kecamatan Masarunggu. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya
saat kami meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi visi dan praprasa perubahan sekolah, di mana merupakan bagian dari sesi pendampingan individu kedua untuk dalam diri penggerak ke Bapak Konsul. Terima kasih atas sambutan dan pengantarnya Pak Saiful sebagai pengajar praktik kami di kelas 297. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih di waktunya, dan langsung saja mungkin kita akan mulai diskusi ini, yaitu tema kita tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mungkin di antara kita sebagai guru kita pernah membuat atau pernah memimpikan dan mencita-citakan tentang masa depan anak-anak kita, tentang sekolah kita baiknya seperti apa. Barangkali, dan saya yakin di antara bapak dan ibu ini pernah membayangkan sekolah yang ideal dan punya sesuatu yang kita cita-citakan untuk murid kita. Oleh karenanya diskusi ini akan saya buka dengan sebuah pancingan berupa pertanyaan, dan pertanyaan ini adalah kalimat-kalimat penumpang Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu saya beri waktu mungkin sekitar 5 menit untuk mengisi dan menyelesaikan kalimat-kalimat penumpang tadi sesuai dengan apa yang pernah Bapak Ibu pikirkan tentang sekolah dan tentang murid kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika nanti Bapak Ibu guru sudah mulai atau akan memulai menyusun dan melengkapi kalimat-kalimat perumpang itu menjadi sebuah kalimat utuh dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau yang dicita-citakan kita pada murid kita. Saya berharap ada pertimbangan terhadap kita memproyeksikan atau yang kita tulis, kita proyeksikan pada kondisi di mana kurikulum kita hari ini adalah kurikulum merdeka, dan salah satunya adalah kurikulum merdeka memiliki profil pelajar Pancasila. Dan sebagai gambaran akan saya tayangkan dulu profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal betul ya bahwa ada beberapa hal dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nanti di bagian inilah kita akan memproyeksikan profil pelajar Pancasila supaya kita dapat berjalan dalam satu rel yang sama, yaitu dalam kurikulum merdeka ini. Oleh karenanya nanti ketika Bapak Ibu akan menyusun kalimat-kalimat perumpamaan ini dengan menyesuaikan apa yang Bapak Ibu pikirkan atau Bapak Ibu cita-citakan terhadap anak didik kita, Bapak sudah disesuaikan atau diproyeksikan dari profil pelajar Pancasila. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan perumpamaan. Yang ketiga adalah pernyataan atau kalimat-kalimat perumpamaan yang akan Bapak Ibu sempurnakan menjadi kalimat itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu cita-citakan selama ini. Dari kalimat-kalimat perumpamaan yang telah dilengkapi itu nanti, saya berharap selanjutnya itu Bapak Ibu membuat kesimpulan tentang cita-cita tertentu dituangkan ke dalam sebuah kalimat visi
Jadi dari apa yang dituliskan, lalu kemudian cobalah diformulasikan menjadi sebuah kalimat kesimpulan, dan kalimat itu nantinya bisa menggambarkan visi dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan. Dan kalimat keempat yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir yaitu yang kelima, kita dan warga sekolah ini paham bahwa. Bisa langsung di-share gimana kalimat-kalimat penumpang tadi menjadi kalimat yang berbeda. Saya persilakan dulu. Yang pertama, berlomba kita tidak berkulit. Pertama, kita membutuhkan murid-murid yang berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah generasi yang belajar dari para orang tua. Sekolah, kita mengutamakan pemberi layanan kepada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berbeda-beda. Kita, warga di sekolah ini yakin itu melakukan perubahan yang lebih baik. Kita warga di sekolah ini paham bahwa sebagai insan yang sama-sama belajar. Selanjutnya dari kalimat yang utama itu akan kami kesempatkan kami tutup menjadi sebuah visi. Jadi itu ya. Dari kalimat itu saya simpulkan beberapa dari paparan kalimat visi seperti ini. Terciptanya murid yang berakhlak mulia dengan bimbingan dari para orang tua, memberikan layanan pada murid dengan keistimewaan masing-masing, dengan melakukan perubahan sebagai insan yang sama-sama belajar. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus memiliki jiwa kerukunan. Kita percaya bahwa murid adalah pemilik pada keluarga dan sekolah. Di sekolah kita mengutamakan keberpihakan pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter atau adat lebih utama daripada prestasi. Di sini saya menekankan pada karakter proses belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan kolaborasi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran menyenangkan atau lebih bagus kita rasakan. Jadi kesimpulannya, visi saya ini dari teman saya kepada murid, yaitu mewujudkan jiwa kepemimpinan dari murid untuk mengembangkan potensi bakat dan kemampuan agar tercapai karakter profil pelajaran melalui kolaborasi dan pembelajaran individu. Terima kasih dari keluarga. Murid adalah calon pemimpin di zaman ini. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter dapat dibentuk di sekolah ini. Itu harus mereka untuk memanusiakan manusia. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama atau bergotong royong membentuk karakter siswa dari seluruh warga sekolah, mulai dari pusat pangkat hingga kita memberikan pada siswa. Yang terakhir ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karakter dapat terbentuk karena sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk suatu kebiasaan, dan dari kebiasaan itu akan membentuk sebuah manusia seutuhnya, sehingga nantinya akan mempunyai manfaat untuk manusia. Begitu dari saya, sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah visi, yakni siswa yang berakhlak karimah, berjiwa kepemimpinan yang berkarakter, serta dapat mempunyai manfaat untuk semua manusia. Terima kasih. Luar biasa. Yang saya dari apa yang disampaikan saya menangkap di antara beberapa poin itu yang saya garis bawahi adalah kita warga sekolah itu yakin untuk menciptakan lingkungan yang baik itu kita membutuhkan pekerjaan bersama, tidak
guru dan tenaga sehingga nanti harapannya visinya dapat membentuk karakter murid yang berakhlak utama, memiliki gaya kepemimpinan Mulia dengan berpikir kritis yang mengerti, kita percaya bahwa murid adalah guru yang juga di sekolah kita ini mengutamakan akhlak dan berpikir kritis. Fungsi sekolah kita sadar betul bahwa peserta berpikir kritis dan kreatif. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan siswa yang berbakti. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kami melayani. Dari kalimat di atas, saya menyimpulkan visi untuk sekolah kita menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, berpikir kritis dan inovatif dan melayani dengan ikhlas. Dapat apa pelajaran coba? Dapat komentar? enggak, oke, mulai dulu ini kan masih kesimpulan kita, nanti kita rumuskan lagi. Ini bisa kita rumuskan lagi. Ya. Baik, ini kita sudah punya kesimpulan kita, Bapak Ibu. Saya mengakomodir begitu beberapa pendapat dari Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian Yang sesuai dengan terbentuklah kesimpulan dari cita-cita kita bersama, dan ini kurang lebih cita-cita ini apa ya, seperti visi. Maka saya tulis saja di sini visi, walaupun mungkin belum benar-benar visi. Ini hanya kesimpulan cita-cita terwujudnya murid berakhlak mulia, kritis, inovatif, berjiwa kepemimpinan, kolaboratif dan kolaboratif yang sesuai karakter profil pelajar, yang sesuai dengan itu sudah banyak kata menurut yang sesuai dengan itu hukum yang sesuai baris ini nambah-nambah ini sesuai karakter profil pelajar mata pendidikan. Dan berikutnya Bapak Ibu, kita coba bandingkan ya cita-cita ini dengan visi yang sudah ada di sekolah kita. Ini bukan untuk banding-bandingkan sebenarnya, tujuan kita kan belajar membuat sebuah perubahan ya. Kita dalam diskusi kita dalam tahap belajar membuat perubahan. Tapi siapa tahu kan tadi kata Pak PB tadi, siapa tahu ini karakter gitu, cocok gitu sama sekolah, terus kemudian diadopsi ya boleh saja. Kalau kita harus meningkatkan tradisi literasi yang ada di sekolah kita, memulai tradisi kita, dan yang penting adalah membangun komunikasi atau sosialisasi baik itu secara formal maupun informal dengan catatan program kerja sekolah kita kepada orang tua murid. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan. Saya selaku pemandu diskusi ini mohon maaf apabila terdapat kata dan tindakan saya yang kurang berkenan. Itu semata-mata karena saya adalah manusia biasa yang luput dari kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memenuhi undangan kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada Bapak pengajar praktik, Bapak Saiful Rijal selaku moderator dalam sesi diskusi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan sendirian mudah-mudahan ya, Pak. Luar biasa untuk diskusi kali ini. Saya mengikuti dari awal hingga akhir, kemudian beberapa hal sudah saya amati, meskipun cukup sempurna, namun di sela-sela itu tetap ada
perlu masukan-masukan. Perkenalan tujuan kemudian kalian berjumpa sudah dimunculkan dengan cara membagikannya kepada para peserta, kemudian itu secara muncul masih tampil aktif, lalu disimpulkan oleh Pak Ivan selaku pimpinan diskusi, kemudian isi sekolah dimunculkan, lalu isi diskusi diselaraskan dengan isi sekolah, sudah muncul juga kemudian disimpulkan. Nah, sikap perilaku yang harusnya digali dari para peserta diskusi ternyata sedikit sekali. Hanya tadi lebih dari beberapa hanya satu kayak tadi yang menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan visi, dan lebihnya terarah pada prakarsa perubahan. Artinya kita tadi yang kita bahas lebih banyak itu adalah sikap dan perilaku kita, anak didik kita pada sekolah yang mencerminkan visi sekolah sekarang. Kemudian prakarsa perubahan ini seperti apa kedepannya, dan ini luar biasa. Beberapa solusi baik dari guru, Pustakawati, solusinya luar biasa. Di sini ada sosialisasi juga, kemudian ada paguyuban. Di sini juga ada semacam grup WA masing-masing ini, Pak. Dari murid kelas. Ya, karena saya juga termasuk wali murid di IMAN, kemudian saya sekolah di sana, dan saya yang jadi wali muridnya. Setiap saat Bapak Ibu besok ada kegiatan ini, jadi terus berjalan. Akhirnya keluarga saya ketemu tidur di bawah bangku ketika sholat duhur berjamaah. Saya diberi fotonya, ini hidup ini ada anak kemudian kembali disimpulkan. Jadi untuk penampilan Pak Ivan hari ini di diskusi ini, setiap sesi disimpulkan. Hanya tadi satu coba masukan saya. Kemudian untuk pesan saya pada kesempatan pada diskusi kali ini, di sini ternyata dihadiri oleh senior kita, guru penggerak angkatan 5. Tadi itu ada perdebatan sedikit tentang pelajar atau murid. Biasanya pelajar itu terkait dengan pekerjaan. Di KTP kerja belajar. Sementara yang kita uji adalah murid, dan sekolah banyak peserta didik begitu. Jadi murid belajar, peserta didik ada yang. Kemudian pelajar Pancasila, benar kata Pak Ibu tadi, itu sudah memuat juga tentang agama itu. Lalu seperti ini Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup pengantar saya, kita guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah, semuanya supaya dapat berkolaborasi untuk mewujudkan visi yang sudah kita susun, visi yang ada di sekolah, bukan ini diskusi pembelajaran, tapi juga dapat menjadi pembelajaran buat kita bergotong royong meraih visi yang sudah kita diskusikan pada hari ini sebagai inisiatif perubahan yang diusulkan oleh masing-masing peserta, sehingga cita-cita kita untuk murid kita dapat kita capai. Seperti itu. Dan untuk Pak Ivan bersama-sama main rebana. Pak Ivan saya ulang di bawah. Bersama-sama main rebana. Ya Pak. Pak Ivan memang rebana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.